Hello Sobat English Learners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bahasa and English Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang kata must, have to, and have got to. Sobat English Learners tentu sudah sering mendengar atau melihat atau membaca kata must. Begitu juga dengan have. Have banyak sekali penggunaannya di dalam bahasa Inggris. Have bisa digunakan untuk menyatakan suatu kepemilikan, dan have juga digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Akan tetapi, jika have itu disambung dengan kata to, maka artinya sama dengan must, yaitu harus. Oke, sahabat English Learners, kita akan melanjutkan bagaimana penggunaan must, have to, and have got to di dalam kalimat bahasa Inggris. Pertama, kita mulai dari kata must. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa must digunakan untuk menyatakan suatu keharusan. Contoh kalimatnya adalah all students must participate the event. Nah, must di sini berarti harus. Arti lengkapnya adalah semua siswa harus mengikuti acara itu. Kemudian contoh berikutnya adalah all participants must come on time. Semua peserta harus datang tepat waktu. Jadi semua contoh kalimat yang tertera di sini mengandung kata must yang berarti suatu keharusan. Berikutnya adalah kata have to. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kata have apabila di depannya ada to, maka ini artinya sama dengan must, yaitu harus. Nah, jadi contoh kalimatnya di sini, I have to meet with Lucy at 10 o'clock. You have to talk to Tony about this. He has to go to school at 7 a.m. She has to go to bed at 10 p.m. And they have to take the exam tomorrow. Jadi, semua kata have to di sini menyatakan suatu keharusan atau berarti harus. I have to meet with Lucy at 10. Artinya, saya harus bertemu Lucy pada jam 10. You have to talk to Tony about this. Kamu harus berbicara kepada Tony tentang ini. He has to go to school at 7 a.m. Dia harus pergi ke sekolah pada jam 7 pagi. She has to go to bed at 10 p.m. Dia harus tidur pada jam 10 malam. And they have to take the exam tomorrow. Dia harus mengikuti ujian besok. Dan yang terakhir adalah we have to leave right now. Kita harus berangkat sekarang. Itu dia contoh-contoh kalimat dengan menggunakan have to yang berarti harus. Yang berikutnya, perlu diketahui bahwa dalam contoh kalimat tadi ada yang menggunakan have to dan ada yang menggunakan has to, di mana untuk orang ketiga tunggal yaitu he, she, dan it menggunakan has. Jadi, pada kalimat akan menjadi he has to, she has to, dan it has to. Nah, sobat English learners sekalian sudah tahu perbedaan penggunaan have to dan has to. Baik, sobat sekalian, pada pengucapannya terkadang have to itu disingkat menjadi hafta. Pada pelafalannya di dalam kalimat I have to go now akan menjadi I have to go now. Has to juga terkadang pada pengucapannya disingkat menjadi hasta.
Oleh karena itu, pengucapannya di dalam kalimat he has to study hard akan menjadi he has to. He has to study hard. Nah, yang terakhir adalah have got to. Have got to juga sama, artinya harus, sama dengan must dan have to. Cuman untuk have got to biasanya digunakan dalam kalimat informal. Sedangkan untuk must dan have to bisa digunakan pada kalimat formal dan juga kalimat informal. Bagaimana contoh penggunaan have got to dalam kalimat? Berikut contoh kalimatnya. I have to go now. Jika menggunakan have got to akan menjadi I have got to go now. Kemudian I have got to biasa disingkat menjadi I've gotta, atau terkadang have-nya dihilangkan, maka dia akan menjadi I gotta. Sekali lagi, I have got to di dalam pengucapannya biasa disingkat menjadi I've gotta, dan terkadang have-nya dihilangkan sehingga menjadi I gotta. Contoh penggunaannya di dalam kalimat adalah I have got to go now. I have got to go now akan menjadi I gotta go now. Sekali lagi, I have got to go now akan menjadi I gotta go now, yang artinya saya harus pergi sekarang. Demikianlah penjelasan tentang penggunaan kata must, have to, and have got to pada kalimat bahasa Inggris. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.